Baru saja menerima kunjungan silaturahmi kebangsaan dari pimpinan MPR, Pak Bambang, dan para wakilnya, ada Pak Baskara. Dari Nasdem juga ada Ketua Fraksi Partai Nasdem, Bapak Taufik Basari. Banyak pembicaraan tentang situasi kebangsaan saat ini. Banyak kesepakatan-kesepakatan yang sudah dicapai, karena kunjungan ini adalah kunjungan kelanjutan dari apa yang kemarin 4 tahun yang lalu ketika mereka baru pertama kali menjabat juga datang ke kita. Nah, untuk selanjutnya kami persilakan Ketua MPR untuk menjelaskan apa saja tadi pembicaraan dengan Pak Surya. Pak Surya, mohon maaf tidak bisa ikut bersama kita karena ada jadwal yang juga bertabrakan di atas. Terima kasih. Silakan Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama inilah kunjungan yang pertama pimpinan MPR kepada ketua umum partai politik dalam agenda kunjungan silaturahmi kebangsaan yang memang sudah kami jadwalkan di ujung kepemimpinan kami di MPR. Sebelum kita menutup pengurusan atau bidang kami ingin meninggalkan semacam catatan, apa istilahnya, catat dokumen kearifan sebagai legasi dari kami. Pertama, kita akan merangkum berbagai pandangan tokoh-tokoh nasional untuk kepemimpinan MPR yang akan datang maupun kepada pemerintahan baru yang akan datang. Kita sudah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Kita juga sudah bertemu dengan Pak Tri Sutrisno, Pak JK, kemudian Pak Budiono. Kita juga sudah bertemu Pak Sudarto sebagai Ketua MPR periode yang lalu. Besok kami bertemu dengan Pak Amin Rais, dan lusa kita bertemu dengan Pak Caimin, Ketua Umum Partai PKB, Bangsa Bangsa, dan seterusnya. Kita akan juga sedang meminta waktu dengan Ibu Megawati, Pak Jokowi, kemudian ketua umum partai politik lain termasuk ketua umum partai saya Pak Erlangga, dan seterusnya, sehingga nanti pada akhirnya terakhir kami akan bertemu dengan Pak Prabowo menyampaikan berbagai catatan dokumen masukan dari para tokoh untuk kita ke depan. Tadi kita bertemu dengan Bang Surya, kita merasakan hal yang sama. Kami pimpinan MPR merasakan hal yang sama. Pilihan demokrasi kita hari ini membuat kita disorientasi, lari jauh dari harapan para pendiri bangsa terhadap masa depan demokrasi kita yang sudah sebenarnya diletakkan dasarnya oleh pendiri bangsa di sila ke-4. Hal yang sama juga ketika kita bertemu dengan Pak SBY, betapa kita semua mengkhawatirkan masa depan demokrasi kita terjebak pada demokrasi angka-angka, demokrasi yang lari dari demokrasi substansial, hanya sekedar demokrasi prosedural, mengejar angka, sehingga kita terjebak pada demokrasi transaksional yang begitu mahal, dan ini mengancam masa depan bangsa kita, baik terhadap ideologi bangsa kita maupun persatuan dan kesatuan kita. Demokrasi hari ini tidak cukup dengan kualitas, kapabilitas, kemudian loyalitas tanpa ada isitas. Ini yang harus kita koreksi betul-betul. Depan itulah salah satu yang tadi pencarian inti dengan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum
Partai Nasdem, kita harus evaluasi lagi. Kita harus mengkaji lebih dalam lagi undang-undang dasar kita. Harus dikaji secara menyeluruh. Apakah undang-undang dasar kita yang kita rubah 4 kali dan laksanakan yang keempat ini sesuai dengan impian para pendiri bangsa? Apakah sistem demokrasi kita pilihan kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita? Itu yang menjadi tema sentral pembicaraan kita dengan Pak Surya. Maka kami bertekad untuk memberikan rekomendasi kepada MPR yang akan datang dan meyakinkan para partai politik pentingnya kita melakukan kajian menyeluruh terhadap undang-undang dasar kita. Memang sepanjang kita menjadi pimpinan MPR, setidak-tidaknya banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat dan kami terima. Yang pertama, amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 45 untuk masuknya kembali PPHN dengan menambah 2 ayat di 2 pasal. Itu aspirasi yang pertama. Aspirasi kedua, mendorong terjadinya amandemen secara menyeluruh, melakukan kajian melihat pasal-pasal mana yang sudah tidak sesuai lagi, tidak sesuai dengan peraturan bangsaannya, perubahan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar dekret sesuai dengan dekret Presiden yang ada penjelasannya. Kemudian kembali lagi, ada lagi aspirasi kembali Undang-Undang Dasar yang asli 18 Agustus 45. Yang terakhir, tidak perlu amandemen. Jadi aspirasi itu kami terima dari seluruh kalangan masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, ada juga berdiri untuk NU, Muhammadiyah, gereja, PGI dan seterusnya, masuk Konghucu dan seterusnya. Dan ini juga kita akan jalankan lagi. Selesai dengan ketua partai politik, kita akan berkunjung kepada para pimpinan organisasi keagamaan yang ada di tanah. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau Bapak semua menyampaikan tambahan, silakan.